dokter, ahli dan sebagainya. Jadi jangan kehilangan diri sendiri. Tadi Mbak Inci sudah bilang don't lose yourself. YouTuber Ria Ricis sama sekali enggan bicara saat ditanya soal kabar rumah tangganya dengan Teuku Ryan. Dijumpai awak media di kawasan kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, sore, Ria Ricis tampak memilih pergi terburu-buru. Usai menghadiri sebuah acara talk show, adik Okky Setiana Dewi itu terlihat menggendong putrinya, Moana, dan pergi meninggalkan acara. Wanita 28 tahun itu pun tampak mengalihkan pertanyaan awak media. Alhamdulillah baru selesai isi acara, ucap Ria Ricis sambil berjalan. Sebagai informasi, sebelumnya, rumah tangga YouTuber Ria Ricis diisukan retak usai ia tidak hadir di acara wisuda Magister atau S2 Teuku Ryan beberapa waktu lalu. Keluarga yang diwakilkan suami Okky Setiana Dewi, Ori Fitrio sempat membantah kabar tersebut. Ori menyebut bahwa ketidakhadiran Ria Ricis karena urusan pekerjaan di luar kota. Ryan wisuda S2, Ricis lagi syuting di Yogyakarta, ucap Ori beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, baik Ria Ricis maupun Teuku Ryan belum buka suara perihal kabar tersebut. Gitu ya, kabur gitu kan. Oke, 16 bulan ya? Iya 16 bulan. Nah mungkin Ricis bisa bercerita, pasti kan dengan 16 bulan ini makin sibuk, makin banyak yang juga mesti diurusin. Sebenarnya sekarang kan sudah punya Moana nih. Jadi oke, baiklah. Jadi ingat gak kalau misalnya kita flashback di masa kecil nih? Oke, peran ibu, peran mom itu di mata kamu seperti apa? Peran ibu di mata Kamu mau ikut ngomong juga? peran ibu di mata saya itu, ibu tuh harus kuat ya. Yes. Ibu harus kuat dan tidak boleh sakit kayaknya ya. Dan kalaupun Semua orang boleh sakit kecuali ibu. betul, dan kalaupun sakit tuh berusaha di depan anak tuh kalau bisa jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Jangan sakit tubuh, jangan sakit pikiran, jangan sakit batin, jangan sakit semuanya, karena anak itu benar-benar mencerminkan kita banget. Iya benar. Jadi ada di satu momen dimana satu hari itu tuh mood aku benar-benar berantakan banget. Yes. Tapi kan di depan anak nggak mungkin dong kita Iya, betul. kita kasih itu nggak mungkin ya. Jadi ini anak nih dari aku bangun tidur sampai mau tidur lagi dia juga moodnya ikut berantakan. Iya. Padahal tuh kita tuh udah berusaha sebaik mungkin depan anak tuh yang happy, harus senyum, ibarat kata pakai topeng udah suka bawa bajak, tapi dia tuh yang tiba-tiba bawel, tiba-tiba rewel, tiba-tiba yang gampang sedih. Jadi tuh saya mikirnya tiba-tiba yang ya anak kok saya banget ya gitu. Jadi memang kita tuh harus kuat dan tidak boleh sakit kayaknya. Harus kuat dan tidak boleh sakit. Dan memang sebenarnya apapun energi kita itu akan terpancar. Anak cepet banget loh. Betul. Sekali anak bisa pick up the energy. Oh, walaupun kita tutup-tutupin ya, Betul. walaupun kita mencoba untuk sedikit bertopeng, tapi mereka bisa merasa. Betul. Nah itu kenapa banyak kan di sosial media, apalagi di TikTok ya, banyak banget yang bilang kalau anaknya mau bahagia, bahagiakan dulu ibunya. Saya Bahagiakan dulu Betul. ibunya. Jadi mulai dari itu aku mikir, oh berarti yang harus waras dulu itu adalah ibunya sebelum kita membahagiakan anak. Betul sekali. Bagaimana dengan statement? Ada yang bilang kalau ibu itu adalah pilar penting dalam keluarga, dalam juga anak. Jadi memang kan kadang-kadang banyak yang bilang kita tuh sebagai lehernya gitu. Betul, kan, betul. pilar penting. Leher dan tulang. Betul, leher dan tulang. Yang mana kamu mau naik turun terserah kamu ya. Bebaskan saja. Nah, oke. Pokoknya tiap dia turun semua agak tarik atas dulu. Oke, bagaimana pendapat kamu? Tentang Apakah benar kita tulang, kemudian kita juga mesti menjadi betul. leher? Jadi saya merasa banget dari mulai ini anak brojol sampai detik ini peran saya itu dua. Yes. Ibu juga, bapak juga, Iya. kan tiga sama temannya pun Temannya juga, ya. Jadi kita benar-benar memposisikan diri kita ini lebih dari satu peran, lebih Betul. dari seorang ibu. Lebih Karena peran. betul, karena kan madrasah pertama anak ibunya, Iya. guru pertama anak ibunya. Jadi tuh kalau bisa saya bukan cuma nemenin dia main, tapi bermain bersama juga. Betul. Karena kan banyak yang kita lihat nih, gak usah jauh-jauh lah, misalnya orang-orang di sekitar kita gitu, kita lihatnya oke sih jaga anak, tapi
orang tuanya main handphone, anaknya main. Secara fisik jaga anak, tapi tidak ada di situ Betul, ibaratnya nah, ya. itu tuh yang benar-benar saya jaga banget, gimana caranya bisa bonding melalui kedekatan itu, gimana caranya kita bisa benar-benar melekat dengan anak, dan gimana caranya kita nggak seolah-olah cuek sama anak dengan cara itu, fokusnya tuh ke anak, Fokusnya ke anak. Betul. Dan kalau misalnya kita mau berbicara tentang motherhood ya, tentang bagaimana cara mendidik anak, terlepas dari bagaimana dulu Ricis dibesarkan, sekarang ini ceritanya sebenarnya gaya parenting motherhoodnya seperti apa sih? Kalau dulu tuh saya tuh dibesarkan dari orang tua yang benar-benar pekerja keras. Ibu, Oh, bapak baik. itu pekerja keras. Dan itulah yang sampai saat ini saya terapkan ke Moana. Bahkan kayak di rumah tuh dari mulai kecil saya selalu membiasakan dia ngelakuin itu sendirian. Ya. Contohnya misalnya ngambil mainan sendirian, dibalikin lagi sendirian. Maaf ya, panasnya kelilipan nih dari tadi saya. Ada obat mata. Ada obat mata. Udah ada belum? Oh udah. Oh, sudah ada. Saya boleh pakai obat mata dulu kan? Boleh, nggak apa-apa. Yuk, sambil menunggu Ricis untuk pakai obat mata. Paling enak banget memang soalnya kalau kelilipan. Tapi yang pasti sekali lagi sambil menunggu sharing sessionnya. Oh ya, lanjut Mak. Belum pakai, nggak apa-apa Mak. Take your time, take your time. Kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat datang buat yang baru saja bergabung di lantai 2 Mall Kota Kasablanka, di mana hari ini Mother Care mengadakan sebuah event yaitu My Mom is My Superhero to Celebrate Motherhood. Tentunya seperti kita ketahui, Desember itu masuk ke bulan di mana kita merayakan Hari Ibu, dan seperti yang tadi saya katakan, berapapun usia kita, untuk kita yang namanya ibu adalah seorang superhero. Sambil sharing session, nanti juga untuk teman-teman dari Moms Community yang sudah menempati tempat duduknya, kita akan ada beats activity. Silahkan dilihat di bazar yang ada di belakang tempat duduk ini atau di depan panggung persis. Itu ada begitu banyak produk up to 70%. Tentunya hadir dari Mother Care. Kalau misalnya masih belum puas lihat yang di bazar, silakan langsung lihat ke store. Aman. Itu baru tidak, ibu nggak boleh sakit ya. Boleh. Termasuk sakit mata juga nggak boleh. Nggak ada cerita ibu sakit, ya kan? Apalagi udah akhir tahun seperti ini. Betul. Kita lanjut ya kak. Apa tadi kemana ya sama? Kamu dididik oleh orang tua yang Jadi kerja keras. jadi orang tua saya itu benar-benar pekerja keras banget. Dan itu yang saya presentasikan ke Mona, bahwa seorang anak, bahkan termasuk perempuan ya, itu benar-benar harus mandiri. Yes. Nah itulah yang saya asuh lagi ke Moana. Misalnya kayak dia mau ngambil apa, ayo coba jalan ke sana, ambil sendiri. Misalnya kan anak-anak nih kalau suka main suka lupa ngeberesin. Dari mulai umur kecil tuh coba berusaha rapiin lagi tempatnya, ngambil gimana rapiin lagi. Jadi benar-benar dia itu dididik mandiri banget sama ibunya. Contohnya kan teman-teman di media tuh suka banget lihat dia jatuh ya, nyungsep. Suka banget yang Moana nyungsep, dan itu tuh hanya ibunya yang tahu seberapa tingkat sakitnya dia. Kalau misalnya Moana nyungsep dan itu nggak sakit, yang kita lihat itu nggak sakit, itu tuh dia masih bisa survive, masih bisa bangun sendiri, bahkan dilanjut lari sama dia gitu kan. Mungkin orang-orang lihat anaknya nyungsep tadi diemin aja. Iya, ada yang seperti itu kan. Iya, jadi itu alasannya kenapa saya selalu biarin Moana berdiri dengan kakinya sendiri dulu, biar dia satu bisa merasakan bagaimana sih rasanya jadi orang mandiri sejak dini, dan yang kedua gimana caranya dia tahu posisi dia ini, nah naik sendiri. Dia tahu posisi dia sampai mana dia bisa berusaha. Betul. Karena saya percaya anak dari usia sedini mungkin kalau apa-apa dimudahkan, apa-apa dibantu, itu akan sampai ke gedenya itu, oh aku mau dapet ini gampang, tinggal minta. Bener. Mau tinggal minta sama orang tua gampang. Nah itu yang aku hindari. Jadi memang benar-benar Moana dididik mandiri dengan ibunya. Tapi kalau sama papanya tuh beda kak. Baik. Papanya tuh sangat memanjakan dia. Oh iya, rata-rata begitu. Iya, ya. jadi kita benar-benar kerjasamanya tuh oke lah, top chair ya. Jadi kalau sama papanya ditimang-timang, sama ibunya sendiri udah. Nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Iya, bener. Aus, capek Aus. kamu dari tadi mondar mandir. Ngomong apa ibu Moana? Ibu. Iya, Ibu Moana anak kita. Kalau misalnya kita lihat ya, dia adalah anak yang ceria, Betul, anak yang anak. aktif. Bye-bye lagi. Gimana cara mendidik? Karena kan
kadang-kadang anak juga pasti ya capek. Betul. Apalagi kalau dia ikut aktivitas ini Betul, ya. Gimana caranya menerapkan dan juga mengajarkan supaya menjadi anak yang aktif dan seru? Sebenarnya kunci utama Mona aktif itu adalah setiap malam sebelum tidur itu rutin, bahkan hampir gak pernah ketinggalan. Aku masa setia, aku pijitin. Oh, baik. Oke. Itu hampir gak pernah ketinggalan, kecuali kalau kita beda kota ya. Kecuali kalau kita beda tempat tinggal. Misalnya kayak terakhir saya lagi di Jogja, dia di Jakarta. Nah itu kan harus absen dulu tuh pijitnya. Nah cuman kalau emang lagi sama-sama tidur bareng-bareng, kita tuh harus wajib, mau dia udah ketiduran, mau dia udah jamnya tidur, mau dia itu jamnya main tapi udah harus tidur, itu harus dipijitin. Oke. Karena saya percaya dengan sentuhan pijit itu bisa membuat bonding semakin erat dan tidur nyenyak, sehingga besok paginya dia bisa bermain seperti sekarang ini. Asik ya. Akhirnya kamu tidurnya cukup deh. Ya, coba kasih lihat penonton gimana senyum cantiknya. Gimana senyumnya lihat tadi? Coba kalau yang bagian depan kamu masih kasih ke semua Cantik. stage. Ke depan kan senyumnya mana senyumnya? 1, 2, 3 smile. Iya. Biasa. Iya. Dia tahu energi ibunya hari ini tampil ya, dia juga mesti tampil. Betul. Dan kenapa dia bisa aktif ceria? Karena yang pertama, kita sebagai orang tua dan orang terdekatnya harus mencerminkan sosok yang gimana kita pengen ke dia gitu. Kalau misalnya kita pengen anak ceria, anak kuat, anak sehat, kita harus menampilkan itu. Jadi sebisa mungkin tuh gimana caranya saya nggak boleh mengeluarkan air mata atau lemes dikit aja tuh nggak boleh Ya, di depan sih, ya. anak. Kita benar-benar mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik kepada anak. Nah, tapi kan harus juga ada cara bagaimana kamu itu bisa mengatasi anxiety atau kecemasan pada saat Mona lagi bebas bereksplorasi. Betul. Maksudnya ya memang dibolehkan, terserah Mona. Tapi kan sebagai ibu kita kadang-kadang pasti ada rasa cemas, ada rasa takut, ada aduh ini gimana ya. Nah, ini lagi mau ngadu nih ya. Kamu mau ngadu ya? Aku tahu. Sedih banget. Kayaknya pas jatuh tetap ya aduh ya mana ya. Nah, gimana caranya supaya oke, yang bagian ini aku harus atasi kecemasanku. Yang pertama tentu jangan panik di segala situasi. Memang sih nggak bisa dipungkiri ya, seorang ibu kalau anaknya kenapa-napa, jangan kenapa-napa dia batuk pilek sedikit aja kita udah uring-uringnya dari ujung sabang sampai merauke. Coba gimana caranya? Yang pertama kita menata hati dan menata diri pikiran supaya jangan panik. Karena kalau misalnya orang tuanya panik, nggak tahu kenapa ya anak itu jadi jadi ikut lebih, tingkat keberaniannya itu lebih turun berapa persen gitu. Jadi usahakan sebagai orang tua, sebagai ibu terutama, kita jangan panik dulu. Jadi saya belajar banyak sekali dari pengalaman kakak-kakak yang udah lebih dulu, dari keluarga yang lebih dulu. Memang kalau kita panik, anak tuh lebih rewel ternyata. Iya, setuju. Iya, dan itulah yang saya terapkan ke Mona. Ada apa-apa jangan panik dan diberi apa ya? Kayak afirmasi yang positif. Dan karena afirmasi positif itu bisa menyembuhkan rasa kecemasan kita loh. Iya, benar, itu aku setuju. Jadi pikiran yang positif, segala sesuatu yang kita berikan positif ke anak itu benar-benar imbasnya tuh ke diri kita sendiri. Nah, itu bisa mengurangi rasa kecemasan. Iya, Sama itu kayak benar. misalnya anak demam atau anak rewel atau anak tantrum segala macam, tentu yang utama adalah ibunya. Jadi gimana caranya dari kita sendiri nggak bikin anak semakin lebih cemas dari orang tuanya. Iya sih, afirmasi positif, kitanya juga jangan panik. Pasti ada rasa cemas itu, tapi kalau kita meyakini, kita pasti tahu kalau akan dijaga selalu. Betul. Apakah kamu punya role model untuk menjadi seorang ibu? Dalam parenting ada role modelnya nggak? Role model aku sebenarnya semua ibu di muka bumi ini, karena kan kita terima kasih sayang. Udah jadi. Kasih obat mata ya. Tahu aja. Karena kenapa saya bilang semua ibu di muka bumi? Karena di dunia ini ada dua jenis ibu. Ya. Yang pertama ibu yang bekerja. Yes. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Iya. Tapi tetap bekerja di rumah. Iya. Dan dua-duanya itu sama-sama Wonder Woman, sama-sama motherhood dan sama-sama strong woman menurut aku. Karena kalau misalnya dibilang ibu bekerja itu gak sayang anak, karena gak ketemu anak. Enggak. Kita di kantor, kita di tempat kerja, kita di luar itu lebih menyiksa. Yes. Kita mikirin anak. Katanya
nggak dikasih minum katanya kopi ya kopi. Kopi itu tapi termasuk juga dengan ibu rumah tangga. Saya selama 1 tahun anak di rumah, saya nggak ngambil kerjaan di luar kan. Jadi saya benar-benar di rumah, gimana caranya menerapkan menjadi ibu rumah tangga seperti orang-orang pada umum, dan juga itu nggak gampang. Iya, kita ngurus anak, kita harus nentuin anak jam makan yang belum lagi anak GTM kita lihat, iya, anak mulus, anak apa segala macam itu kita lihat dengan mata kepala itu juga jauh lebih stres. Yes. Belum lagi kalau ibu-ibu di rumah tangga pada di luar sana yang belum punya ART, dia harus kerjain rumah segala macam. Jadi menurut saya 2 poin ibu itu adalah ibu yang hebat, dan itulah saya berkaca dari kedua poin ibu itu bahwa jadi ibu itu nggak mudah, dan role model saya adalah semua ibu di muka bumi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin ini yang terakhir dari aku, pesan dari Ricis untuk semua ibu untuk menjadikan journey motherhood ini menjadi menyenangkan, menjadi tidak menakutkan. Pesan saya untuk ibu-ibu di manapun berada, mau itu ibu yang bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja juga, kita harus menanamkan di pikiran kita bahwa semua ibu itu hebat, semua ibu itu kuat, tidak ada ibu yang lemah. Kita harus mikir dari diri kita sendiri ya. Karena kalau kita mikir diri kita lemah, kita mikir diri kita adalah bukan ibu yang sempurna, itu akan turun ke anak kita. Dan itu akan imbasnya panjang, anak bisa ikut sedih, anak bisa ikut rewel. Jadi semua dimulai dari pikiran kita sendiri, semua dimulai dari pikiran kita sendiri, dan kerja sama Pak suami itu nomor 1. Kerja sama dengan orang terdekat ya, kerja sama dengan keluarga. Karena seorang ibu itu nggak mungkin kuat dengan seorang diri. Seorang ibu itu butuh support system. Seorang ibu butuh dukungan. Aduh, saya jadi sedih nih kalau ngomong soal dukungan. Karena itu yang dibutuhkan ya. Betul. Karena saya kan sering ngobrol sama grup chat di Instagram dengan teman-teman eksklusif atau dengan teman-teman member di Instagram, bahwa ternyata banyak sekali para suami dan para bapak-bapak yang menyepelekan sebuah baby blues. Betul. Nah, jadi itu untuk mungkin ada pak suami di sini atau mungkin calon-calon ayah. Nah, temani terus istrinya bapak-bapak, ibu-ibu itu butuh support dari orang terdekat, dari pak suami tentunya. Jadi support terus dan jangan meremehkan sebuah baby blues karena itu nyata sekali. Jadi ya pesan saya buat ibu dan bapak dan semuanya ya, kita harus kuat untuk anak kita. kita harus kuat untuk anak kita. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ria Ricis. Oh oke deh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Mana tadi tepuk tangannya? Dan sekarang ini semoga semua yang mendengarkan bisa juga mendapatkan inspirasi Amin. dari perjalanan seorang Ria Ricis. Amin, ya Allah, ya Allah. Membesarkan dan juga mendidik Moana yang lagi sibuk cari. Oke, kayaknya dia takut kamu kehausan ya. Jadi dari tadi dikasih minum. Baik banget. Nah contohnya kayak gini nih kak, di rumah tuh saya selalu ngajak kalau ada tamu dia yang kasih, ada apa dia yang kasih. Oh ya oke, Dia minum kasih. sendiri. Aktor aku suka yang seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke Q&A session, di mana sebelumnya saya akan memanggil Ibu Inga Gloriana. Ibu Inga Gloriana untuk ikut bergabung kembali. Dokter, ahli dan sebagainya. Jadi jangan kehilangan diri sendiri. Tadi Mbak Inci sudah bilang, don't lose yourself, ya kan? Love yourself, cintai dirimu apa adanya gitu kan. Dan kelebihan dan kekurangannya. Yang selebihnya kita bisa belajar dari sharing-sharing seperti ini. Baik, terima kasih banyak. Don't lose yourself, love yourself because my mom is my superhero. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Sekarang saya minta untuk photo session ini juga sambil foto bersama. Oke, silahkan diatur untuk settingan, untuk koreografinya. Baiklah, untuk berdua aja. Mungkin agak sedikit ke tengah. Yuk, agak sedikit ke tengah. Foto bersama. Permisi ya sayangnya, lagi mau foto dulu ya. Oke, Moana kamu mau ikut tahu aja pas foto bersama ya. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Baik, ke tengah. Ke tengah dulu. Moana
Ya, baiklah. Kemudian tunggu. Sekali lagi, to celebrate motherhood, my mom is my superhero. Ini merupakan sebuah event spesial persembahan dari Mother Care tentunya untuk sama-sama memasuki bulan Desember ini dengan sama-sama merayakan Hari Ibu. Terima kasih Ibu Ika Gloria, terima kasih Ricis. Bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you so much. Terima kasih Moana. Boleh nafas? Kamu, terima kasih ya. Dan di belakangnya itu ada kanapes yang tersedia untuk kamu sekalian. Boleh langsung sambil ada practice enjoy refreshment, ada kanape dan juga ada minuman. Kalau mau diambil silakan, lalu kembali lagi ke kursinya untuk Aduh, dapat apa nih? Oke. Jualan, ada yang jualan kan? Jualannya bukan. Lepas. Udah gak sanggup nih, udah amat. Gimana? Masaknya mana di sini? Dokter, ahli dan sebagainya. Jadi jangan kehilangan diri sendiri. Tadi Mbak Inci sudah bilang, don't lose yourself. YouTuber Ria Ricis sama sekali enggan bicara saat ditanya soal kabar rumah tangganya dengan Teuku Ryan. Dijumpai awak media di kawasan kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, sore, Ria Ricis tampak memilih pergi terburu-buru. Usai menghadiri sebuah acara talk show, adik Okky Setiana Dewi itu terlihat menggendong putrinya, Moana, dan pergi meninggalkan acara. Wanita 28 tahun itu pun tampak mengalihkan pertanyaan awak media. Alhamdulillah baru selesai isi acara, ucap Ria Ricis sambil berjalan. Sebagai informasi, sebelumnya, rumah tangga YouTuber Ria Ricis diisukan retak usai ia tidak hadir di acara wisuda Magister atau S2 Teuku Ryan beberapa waktu lalu. Keluarga yang diwakilkan suami Okky Setiana Dewi, Ori Fitrio sempat membantah kabar tersebut. Ori menyebut bahwa ketidakhadiran Ria Ricis karena urusan pekerjaan di luar kota. Ryan wisuda S2, Ricis lagi syuting di Yogyakarta, ucap Ori beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, baik Ria Ricis maupun Teuku Ryan belum buka suara perihal kabar tersebut. Sedikit ya, kabur gitu kan. Oke, 16 bulan ya? Iya, 16 bulan. Nah mungkin Ricis bisa bercerita, pasti kan dengan 16 bulan ini makin sibuk, makin banyak yang juga mesti diurusin. Sebenarnya sekarang kan sudah punya Moana nih. Jadi oke, baiklah. Jadi ingat gak kalau misalnya kita flashback di masa kecil nih? Oke, peran ibu, peran mom itu di mata kamu seperti apa? Peran ibu di mata Kamu mau ikut ngomong juga? peran ibu di mata saya itu, ibu tuh harus kuat ya. Yes. Ibu harus kuat dan tidak boleh sakit kayaknya ya. Dan kalaupun
Semua orang boleh sakit kecuali ibu. Betul, dan kalaupun sakit tuh berusaha di depan anak tuh kalau bisa jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Jangan sakit tubuh, jangan sakit pikiran, jangan sakit batin, jangan sakit semuanya karena anak itu benar-benar mencerminkan kita banget. Iya benar. Jadi ada di satu momen dimana satu hari itu tuh mood aku benar-benar berantakan banget. Yes. Tapi kan di depan anak nggak mungkin dong kita Iya, betul. kita kasih itu nggak mungkin ya. Jadi ini anak nih dari aku bangun tidur sampai mau tidur lagi dia juga moodnya ikut berantakan. Iya. Padahal tuh kita tuh udah berusaha sebaik mungkin depan anak tuh yang happy, harus senyum, ibarat kata pakai topeng udah suka bawa bajak, tapi dia tuh yang tiba-tiba bawel, tiba-tiba rewel, tiba-tiba yang gampang sedih. Jadi tuh saya mikirnya tiba-tiba yang ya anak kok saya banget ya gitu. Jadi memang kita tuh harus kuat dan tidak boleh sakit kayaknya. Harus kuat dan tidak boleh sakit. Dan memang sebenarnya apapun energi kita itu akan terpancar. Anak cepet banget loh. Betul. Sekali anak bisa pick up the energy. Oh, walaupun kita tutup-tutupin ya, Betul. walaupun kita mencoba untuk sedikit bertopeng, tapi mereka bisa merasa. Betul. Nah itulah kenapa banyak kan di sosial media, apalagi di TikTok ya, banyak banget yang bilang kalau anaknya mau bahagia, bahagiakan dulu ibunya. Saya gitu. Bahagiakan dulu Betul. ibunya. Jadi mulai dari itu aku mikir, oh berarti yang harus waras dulu itu adalah ibunya sebelum kita membahagiakan anak. Betul sekali. Bagaimana dengan statement? Ada yang bilang kalau ibu itu adalah pilar penting dalam keluarga, dalam juga anak. Jadi memang kan kadang-kadang banyak yang bilang kita tuh sebagai lehernya gitu Betul, kan, betul. pilar penting. Leher dan tulang, Betul, leher dan tulang. Yang mana kamu mau naik turun terserah kamu ya. Bebaskan saja. Nah, oke. Pokoknya tiap dia turun semua agak tarik atas dulu. Oke, bagaimana pendapat kamu? Tentang Apakah benar kita tulang kayak tulang, kemudian kita juga mesti menjadi Betul. leher? Jadi saya merasa banget dari mulai ini anak brojol sampai detik ini peran saya itu dua. Yes. Ibu juga, bapak juga, Iya. kan tiga sama temannya pun Temannya juga ya. Jadi kita benar-benar memposisikan diri kita ini lebih dari satu peran, lebih Betul. dari seorang ibu. Lebih Karena peran. betul, karena kan madrasah pertama anak ibunya, Iya. guru pertama anak ibunya. Jadi tuh kalau bisa saya bukan cuma nemenin dia main, tapi bermain bersama juga. Betul. Karena kan banyak tuh yang kita lihat nih, gak usah jauh-jauh lah, misalnya orang di sekitar kita gitu, kita lihatnya oke sih jaga anak, tapi orang tuanya main handphone, anaknya main. Secara fisik jaga anak, tapi tidak ada di situ Betul, ibaratnya ya. itu tuh yang benar-benar saya jaga banget gimana caranya bisa bonding melalui kedekatan itu, gimana caranya kita bisa benar-benar melekat dengan anak, dan gimana caranya kita nggak seolah-olah cuek sama anak dengan Betul. cara itu fokusnya tuh ke anak, Fokusnya ke anak. Betul. Dan kalau misalnya kita mau berbicara tentang motherhood ya, tentang bagaimana cara mendidik anak, terlepas dari bagaimana dulu Ricis dibesarkan, sekarang ini ceritanya sebenarnya gaya parenting motherhoodnya seperti apa sih? Kalau dulu tuh saya tuh dibesarkan dari orang tua yang benar-benar pekerja keras. Ibu, Oh, bapak baik. itu pekerja keras. Dan itulah yang sampai saat ini saya terapkan ke Moana. Bahkan kayak di rumah tuh dari mulai kecil saya selalu membiasakan dia ngelakuin itu sendirian. Ya. Contohnya misalnya ngambil mainan sendirian, dibalikin lagi sendirian. Maaf ya, panasnya kelilipan nih dari tadi saya harus obat mata. Ada obat mata. Udah ada belum? Oh udah. Oh, sudah ada. Saya Oke. boleh pakai obat mata dulu ya? Boleh, nggak apa-apa. Yuk, sambil menunggu Ricis untuk pakai obat mata. Paling enak banget memang soalnya kalau kelilipan. Tapi yang pasti sekali lagi sambil menunggu sharing sessionnya. Oh ya, lanjut Mak. Belum pakai, nggak apa-apa Mak. Take your time, take your time. Kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat datang buat yang baru saja bergabung di lantai 2 Mall Kota Kasablanka, di mana hari ini Mother Care mengadakan sebuah event yaitu My Mom is My Superhero to Celebrate Motherhood. Tentunya seperti kita ketahui, Desember itu masuk ke bulan di mana kita merayakan Hari Ibu, dan seperti yang tadi saya katakan, berapapun usia kita, untuk kita yang namanya ibu adalah seorang superhero. Sambil sharing session, nanti juga untuk teman-teman dari Moms Community yang sudah menempati tempat duduknya, kita akan ada beats activity
Silahkan dilihat di bazar yang ada di belakang tempat duduk ini atau di depan panggung persis. Itu ada begitu banyak produk up to 70% tentunya hadir dari Mother Care. Kalau misalnya masih belum puas lihat yang di bazar, silahkan langsung lihat ke store. Aman. Itu baru dibilang ibu nggak boleh sakit ya. Boleh. Termasuk sakit mata juga nggak boleh. Nggak ada cerita ibu sakit, ya kan? Apalagi udah akhir tahun seperti ini. Betul. Kita lanjut ya kak. Apa tadi kemana ya sama? Kamu dididik oleh orang tua yang Jadi orang tua saya itu benar-benar pekerja keras banget. Dan itu yang saya presentasikan ke Mona bahwa seorang anak bahkan termasuk perempuan ya itu benar-benar harus mandiri. Yes. Nah itulah yang saya asuh lagi ke Moana. Misalnya kayak dia mau ngambil apa, ayo coba jalan ke sana ambil sendiri. Misalnya kan anak-anak nih kalau suka main suka lupa ngeberesin. Dari mulai umur kecil tuh coba berusaha rapiin lagi tempatnya, ngambil di mana rapiin lagi. Jadi benar-benar dia itu dididik mandiri banget sama ibunya. Contohnya kan teman-teman di media tuh suka banget lihat dia jatuh ya, nyungsep. Suka banget yang Mona nyungsep dan itu tuh hanya ibunya yang tahu seberapa tingkat sakitnya dia. Kalau misalnya Mona nyungsep dan itu nggak sakit, yang kita lihat itu nggak sakit, itu tuh dia masih bisa survive, masih bisa bangun sendiri, bahkan dilanjut lari sama dia gitu kan. Mungkin orang-orang lihat anaknya nyungsep tadi diemin aja. Gitu ya, seperti itu kan. Iya, jadi itu alasannya kenapa saya selalu biarin Mona berdiri dengan kakinya sendiri dulu, biar dia satu bisa merasakan bagaimana sih rasanya jadi orang mandiri sejak dini, dan yang kedua gimana caranya dia tahu posisi dia ini, nah naik sendiri. Dia tahu posisi dia sampai mana dia bisa berusaha. Betul. Karena saya percaya anak dari usia sedini mungkin kalau apa-apa dimudahkan, apa-apa dibantu, itu akan sampai ke gedenya itu, oh aku mau dapet ini gampang, tinggal minta. Bener. Mau tinggal minta sama orang tua gampang. Nah itu yang aku hindari. Jadi memang benar-benar Mona dididik mandiri dengan ibunya. Tapi kalau sama papanya tuh beda kak. Baik. Papanya tuh sangat memanjakan dia. Oh iya, rata-rata begitu. Iya, ya. jadi kita benar-benar kerjasamanya tuh oke lah, top chair ya. Jadi kalau sama papanya ditimang-timang, sama ibunya sendiri udah. Gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa. Iya bener. Aus, capek kamu dari tadi mondar mandir. Ngomong apa ibu Mona? Ibu. Iya. Ibu Mona anak kita. Kalau misalnya kita lihat ya, dia adalah anak yang ceria, Betul, anak yang anak. aktif. Bye-bye lagi. Gimana cara mendidik? Karena kan kadang-kadang anak juga pasti ya capek. Betul. Apalagi kalau dia ikut aktivitas Betul, fisik betul. ya. Gimana caranya menerapkan dan juga mengajarkan supaya menjadi anak yang aktif dan ceria? Sebenarnya kunci utama Mona aktif itu adalah setiap malam sebelum tidur itu rutin, bahkan hampir gak pernah ketinggalan aku massage dia, aku pijitin. Oh, baik. Oke. Itu hampir gak pernah ketinggalan, kecuali kalau kita beda kota ya, kecuali kalau kita beda tempat tinggal. Misalnya kayak terakhir saya lagi di Jogja, dia di Jakarta, nah itu kan harus absen dulu tuh pijitnya. Nah cuman kalau emang lagi sama-sama tidur bareng-bareng, kita tuh harus wajib, mau dia udah ketiduran, mau dia udah jamnya tidur, mau dia itu jamnya main tapi udah harus tidur, itu harus dipijitin. Oke. Karena saya percaya dengan sentuhan pijit itu bisa membuat bonding semakin erat dan tidur nyenyak, sehingga besok paginya dia bisa bermain seperti sekarang ini. Asik ya. Akhirnya kamu tidurnya cukup deh. Ya, coba kasih lihat penonton gimana senyum cantiknya. Mana senyumnya lihat tadi? Coba kalau yang bagian depan kamu masih kasih ke semua Cantik. stage. Ke depan kan senyumnya mana senyumnya? 1, 2, 3 smile. Iya. Biasa. Iya. Dia tahu energi ibunya hari ini tampil ya, dia juga mesti tampil. Betul. Dan kenapa dia bisa aktif ceria? Karena yang pertama, kita sebagai orang tua dan orang terdekatnya harus mencerminkan sosok yang gimana kita pengen ke dia gitu. Kalau misalnya kita pengen anak ceria, anak kuat, anak sehat, kita harus menampilkan itu. Jadi sebisa mungkin tuh gimana caranya saya nggak boleh mengeluarkan air mata atau lemes dikit aja tuh nggak boleh Ya, gitu kan anak. kita benar-benar mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak. Nah, tapi kan harus juga ada cara bagaimana kamu itu bisa mengatasi anxiety atau kecemasan pada saat Mona lagi bebas bereksplorasi. Betul. Maksudnya ya memang dibolehkan, terserah Mona. Tapi kan sebagai ibu kita kadang-kadang pasti ada rasa cemas, ada rasa takut, ada aduh ini gimana ya. Nah, ini lagi mau ngadu nih ya. Kamu mau ngadu ya, aku tahu. Sedih banget.
Mana bantuannya pas jatuh tetap ya aturnya mana ya? Nah, gimana caranya supaya yang bagian ini aku harus atasi kecemasanku. Yang pertama tentu jangan panik di segala situasi. Memang sih nggak bisa dipungkiri ya, seorang ibu kalau anaknya kenapa-napa, jangan kenapa-napa dia batuk pilek sedikit aja kita udah uring-uringnya dari ujung sabang sampai merauke. Coba gimana caranya? Yang pertama kita menata hati dan menata diri pikiran supaya jangan panik. Karena kalau misalnya orang tuanya panik, nggak tahu kenapa ya anak itu jadi jadi ikut lebih, tingkat keberaniannya itu lebih turun berapa persen gitu. Jadi usahakan sebagai orang tua, sebagai ibu terutama kita jangan panik dulu. Jadi saya belajar banyak sekali dari pengalaman kakak-kakak yang udah lebih dulu, dari keluarga yang lebih dulu. Memang kalau kitanya panik, anak tuh lebih rewel ternyata. Iya, setuju. Iya, dan itulah yang saya terapkan ke Moana. Ada apa-apa jangan panik dan diberi kayak afirmasi yang positif. Dan karena afirmasi positif itu bisa menyembuhkan rasa kecemasan kita loh. Iya, benar, itu aku setuju. Jadi pikiran yang positif, segala sesuatu yang kita berikan positif ke anak itu benar-benar imbasnya tuh ke diri kita sendiri. Nah, itu bisa mengurangi rasa kecemasan. Ya, Sama itu kayak misalnya anak demam atau anak rewel atau anak tantrum segala macam, tentu yang utama adalah ibunya. Jadi gimana caranya dari kita sendiri nggak bikin anak semakin lebih cemas dari orang tuanya. Iya sih, afirmasi positif, kitanya juga jangan panik. Pasti ada rasa cemas itu, tapi kalau kita meyakini, kita pasti tahu kalau akan dijaga selalu. Betul. Apakah kamu punya role model untuk menjadi seorang ibu? Dalam parenting ada role modelnya nggak? Role model aku sebenarnya semua ibu di muka bumi ini, karena kan kita terima kasih sayang. Udah jadi. Kasih obat mata ibu. Tahu aja. Karena kenapa saya bilang semua ibu di muka bumi? Karena di dunia ini ada dua jenis ibu. Ya. Yang pertama ibu yang bekerja. Yes. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Iya. Tapi tetap bekerja di rumah. Iya. Dan dua-duanya itu sama-sama Wonder Woman, sama-sama motherhood dan sama-sama strong woman menurut aku. Karena kalau misalnya dibilang ibu bekerja itu gak sayang anak karena gak ketemu anak. Enggak. Kita di kantor, kita di tempat kerja, kita di luar itu lebih menyiksa. Yes. Kita mikirin anak. Katanya nggak dikasih minum, katanya kopi. Tapi termasuk juga dengan ibu rumah tangga. Saya selama 1 tahun anak di rumah, saya nggak ngambil kerja di luar, Kak. Jadi saya benar-benar di rumah, gimana caranya menerapkan menjadi ibu rumah tangga seperti orang-orang pada umum, dan juga itu nggak gampang. Iya. Kita ngurus anak, kita harus nentuin anak jam makan yang belum lagi anak GTM kita lihat, anak mulus, anak apa segala macam itu kita lihat dengan mata kepala, itu juga jauh lebih stres. Yes. Belum lagi kalau ibu-ibu di rumah tangga pada di luar sana yang belum punya ART, dia harus kerjain rumah segala macam. Jadi menurut saya 2 poin ibu itu adalah ibu yang hebat, dan itulah saya berkaca dari kedua poin ibu itu bahwa jadi ibu itu nggak mudah. Dan role model saya adalah semua ibu di muka bumi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin ini yang terakhir dari aku, pesan dari Ricis untuk semua ibu untuk menjadikan journey motherhood ini menjadi menyenangkan, menjadi tidak menakutkan. Pesan saya untuk ibu-ibu di manapun berada, mau itu ibu yang bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja juga, kita harus menanamkan di pikiran kita bahwa semua ibu itu hebat, semua ibu itu kuat. Tidak ada ibu yang lemah. Kita harus mikir dari diri kita sendiri ya. Karena kalau kita mikir diri kita lemah, kita mikir diri kita adalah bukan ibu yang sempurna, itu akan turun ke anak kita. Dan itu akan imbasnya panjang. Anak bisa ikut sedih, anak bisa ikut rewel. Jadi semua dimulai dari pikiran kita sendiri. Semua dimulai dari pikiran kita sendiri. Dan kerja sama Pak suami itu nomor 1. Kerja sama dengan orang terdekat ya, kerja sama dengan keluarga. Karena seorang ibu itu nggak mungkin kuat dengan seorang diri. Seorang ibu itu butuh support system. Seorang ibu butuh dukungan. Aduh, saya jadi sedih nih kalau ngomong soal dukungan. Karena itu yang dibutuhkan ya. Betul. Karena saya kan sering ngobrol sama grup chat di Instagram dengan teman-teman eksklusif atau dengan teman-teman member di Instagram, bahwa ternyata banyak sekali para suami dan para bapak-bapak yang menyepelekan sebuah baby blues. Betul. Nah, jadi itu untuk
Mungkin ada pak suami di sini atau mungkin calon-calon ayah. Nah, Temani terus istrinya bapak-bapak, ibu-ibu itu butuh support dari orang terdekat, dari pak suami tentunya. Jadi support terus dan jangan meremehkan sebuah baby blues karena itu nyata sekali. Jadi ya pesan saya buat ibu dan bapak dan semuanya ya, kita harus kuat untuk anak kita. kita harus kuat untuk anak kita. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ria Ringkis. Oh oke deh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Mana tadi tepuk tangannya? Dan sekarang ini semoga semua yang mendengarkan bisa juga mendapatkan inspirasi Amin. dari perjalanan seorang Ria Ringkis Amin, ya Allah, amin, ya Allah. membesarkan dan juga mendidik Moana yang lagi sibuk cari. Oke, kayaknya dia takut kamu kehausan ya. Jadi dari tadi dikasih minum. Baik banget. Kayak contohnya kayak gini nih kak, di rumah tuh saya selalu ngajak kalau ada tamu dia yang kasih, Ya. ada apa dia yang kasih. Oh ya oke, Jadi dia hidup sendiri, hidup sendiri. Aktor aku suka yang seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke Q&A session di mana sebelumnya saya akan memanggil Ibu Inga Gloriana. Ibu Inga Gloriana untuk ikut bergabung kembali. Dokter, ahli dan sebagainya. Jadi jangan kehilangan diri sendiri. Tadi Mbak Inci sudah bilang don't lose yourself, ya kan, love yourself, cintai dirimu apa adanya gitu kan, dan kelebihan dan kekurangannya. Yang selebihnya kita bisa belajar dan sharing-sharing seperti ini. Baik, terima kasih banyak. Don't lose yourself, love yourself because my mom is my superhero. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Sekarang saya minta untuk foto session ini juga sambil foto bersama. Oke, silahkan diatur untuk settingan, untuk koreografinya. Baiklah, untuk berdua aja mungkin agak sedikit ke tengah. Yuk, agak sedikit ke tengah. Foto bersama. Permisi ya sayangnya, lagi mau foto dulu ya. Oke, mana kamu mau ikut tahu aja pas foto bersama ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Baik, ke tengah. Ke tengah dulu. Moana, oke. Dari sebelah kanan ke arah kanan. Iya, baiklah. Kemudian dan tunggu. Sekali lagi to celebrate motherhood, my mom is my superhero. Ini merupakan sebuah event spesial persebaran dari Mother Care tentunya untuk sama-sama memasuki bulan Desember ini dengan sama-sama merayakan Hari Ibu. Terima kasih Ibu Inga Gloriana, terima kasih Rizky Bilar. Bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah? Thank you so much. Terima kasih Moana. Boleh nafas? Kamu, terima kasih ya. Dan di belakangnya itu ada kanapes yang tersedia untuk kamu sekalian. Boleh langsung sambil ada practice enjoy refreshment, ada kanape dan juga ada minuman. Kalau mau diambil silakan lalu kembali lagi ke kursinya untuk Aduh, dapat apa nih? Oke. Jualan, ada yang jualan kamu. Jualannya bukan. Lepas. Udah gak sanggup nih, udah amat. Gimana? Udah amat. Masaknya mana di sini?
jangan kehilangan diri sendiri. Tadi Mbak Inci sudah bilang, don't lose yourself. YouTuber Ria Ricis sama sekali enggan bicara saat ditanya soal kabar rumah tangganya dengan Teuku Ryan. Dijumpai awak media di kawasan kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, sore, Ria Ricis tampak memilih pergi terburu-buru. Usai menghadiri sebuah acara talk show, adik Okky Setiana Dewi itu terlihat menggendong putrinya, Moana, dan pergi meninggalkan acara. Wanita 28 tahun itu pun tampak mengalihkan pertanyaan awak media. Alhamdulillah baru selesai isi acara, ucap Ria Ricis sambil berjalan. Sebagai informasi, sebelumnya, rumah tangga YouTuber Ria Ricis diisukan retak usai ia tidak hadir di acara wisuda Magister atau S2 Teuku Ryan beberapa waktu lalu. Keluarga yang diwakilkan suami Okky Setiana Dewi, Ori Fitrio sempat membantah kabar tersebut. Ori menyebut bahwa ketidakhadiran Ria Ricis karena urusan pekerjaan di luar kota. Ryan wisuda S2, Ricis lagi syuting di Yogyakarta, ucap Ori beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, baik Ria Ricis maupun Teuku Ryan belum buka suara perihal kabar tersebut. Sedikit ya, kabur gitu kan. Oke, 16 bulan ya? Iya, 16 bulan. Nah mungkin Ricis bisa bercerita, pasti kan dengan 16 bulan ini makin sibuk, makin banyak yang juga mesti diurusin. Sebenarnya sekarang kan sudah punya Moana nih. Jadi oke, baiklah. Jadi ingat gak kalau misalnya kita flashback di masa kecil nih? Oke, peran ibu, peran mom itu di mata kamu seperti apa? Peran ibu di mata Kamu mau ikut ngomong juga? peran ibu di mata saya itu, ibu tuh harus kuat ya. Yes. Ibu harus kuat dan tidak boleh sakit kayaknya ya. Dan kalaupun Semua orang boleh sakit kecuali ibu. betul, dan kalaupun sakit tuh berusaha di depan anak tuh kalau bisa jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Jangan sakit tubuh, jangan sakit pikiran, jangan sakit batin, jangan sakit semuanya karena anak itu benar-benar mencerminkan kita banget. Iya benar. Jadi ada di satu momen di mana satu hari itu tuh mood aku benar-benar berantakan banget. Yes. Tapi kan di depan anak nggak mungkin dong kita Betul. kita kasih itu nggak mungkin ya. Jadi ini anak nih dari aku bangun tidur sampai mau tidur lagi dia juga moodnya ikut berantakan. Iya. Padahal tuh kita tuh udah berusaha sebaik mungkin depan anak tuh yang happy, harus senyum, ibarat kata pakai topeng udah suka bawa bajak, tapi dia tuh yang tiba-tiba bawel, tiba-tiba rewel, tiba-tiba yang gampang sedih. Jadi tuh saya mikirnya tiba-tiba yang ya anak kok saya banget ya gitu. Jadi memang kita tuh harus kuat dan tidak boleh sakit kayaknya. Harus kuat dan tidak boleh sakit. Dan memang sebenarnya apapun energi kita itu akan terpancar. Anak cepet banget loh. Betul. Sekali anak bisa pick up the energy. Oh, walaupun kita tutup-tutupin ya, Betul. walaupun kita mencoba untuk sedikit bertopeng, tapi mereka bisa merasa. Betul. Nah itu kenapa banyak kan di sosial media, apalagi di TikTok ya, banyak banget yang bilang kalau anaknya mau bahagia, bahagiakan dulu ibunya. Saya kayak gitu. Bahagiakan dulu Betul. ibunya. Jadi mulai dari itu aku mikir, oh berarti yang harus waras dulu itu adalah ibunya sebelum kita membahagiakan anak. Betul sekali. Bagaimana dengan statement? Ada yang bilang kalau ibu itu adalah pilar penting dalam keluarga, dalam juga anak. Jadi memang kan kadang-kadang banyak yang bilang kita tuh sebagai lehernya gitu. Betul, Kan betul. pilar penting. Leher dan tulang. Betul, leher dan tulang. Yang mana kamu mau naik turun terserah kamu ya. Bebaskan saja. Nah, oke. Pokoknya tiap dia turun semua agak tarik ke atas dulu. Oke, bagaimana pendapat kamu? Tentang Apakah benar kita tulang, kemudian kita juga mesti menjadi Betul. leher? Jadi saya merasa banget dari mulai ini anak brojol sampai detik ini peran saya itu dua. Yes. Ibu juga, bapak juga, Iya. kan juga sama temannya pun Temannya juga, ya. Jadi kita benar-benar memposisikan diri kita ini lebih dari satu peran, lebih Betul. dari seorang ibu. Multi Karena peran. betul, karena kan madrasah pertama anak ibunya, Iya. guru pertama anak ibunya. Jadi tuh kalau bisa saya bukan cuma nemenin dia main, tapi bermain bersama juga. Betul. Karena kan banyaknya yang kita lihat nih, gak usah jauh-jauh lah, misalnya orang-orang di sekitar kita gitu, kita lihatnya oke sih jaga anak, tapi
orang tuanya main handphone, anaknya main. Secara fisik jaga anak, tapi tidak ada di situ. Betul, ibaratnya nah, ya. itu tuh yang benar-benar saya jaga banget, gimana caranya bisa bonding melalui kedekatan itu, gimana caranya kita bisa benar-benar melekat dengan anak, dan gimana caranya kita nggak seolah-olah cuek sama anak dengan cara itu, fokusnya tuh ke anak, Fokusnya ke anak. Betul. Dan kalau misalnya kita mau berbicara tentang motherhood ya, tentang bagaimana cara mendidik anak, terlepas dari bagaimana dulu Ricis dibesarkan, sekarang ini ceritanya sebenarnya gaya parenting motherhoodnya seperti apa sih? Kalau dulu tuh saya tuh dibesarkan dari orang tua yang benar-benar pekerja keras. Ibu Oh, bapak baik. itu pekerja keras. Dan itulah yang sampai saat ini saya terapkan ke Moana. Bahkan kayak di rumah tuh dari mulai kecil saya selalu membiasakan dia ngelakuin itu sendirian. Ya. Contohnya misalnya ngambil mainan sendirian, dibalikin lagi sendirian. Maaf ya, mata saya kelilipan nih dari tadi saya harus Bisa obat aja, mata. oke. Ada obat mata. Udah ada belum? Oh udah. Oh, sudah ada. Saya boleh pakai obat mata dulu nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yuk, sambil menunggu Ricis untuk pakai obat mata. Paling enak banget memang soalnya kalau kelilipan. Tapi yang pasti sekali lagi sambil menunggu sharing sessionnya. Oh ya, lanjut Mak. Belum pakai, nggak apa-apa Mak. Take your time, take your time. Kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat datang buat yang baru saja bergabung di lantai 2 Mall Kota Kasablanka, di mana hari ini Mother Care mengadakan sebuah event yaitu My Mom is My Superhero to Celebrate Motherhood. Tentunya seperti kita ketahui, Desember itu masuk ke bulan di mana kita merayakan Hari Ibu, dan seperti yang tadi saya katakan, berapapun usia kita, untuk kita yang namanya ibu adalah seorang superhero. Sambil sharing session, nanti juga untuk teman-teman dari Moms Community yang sudah menempati tempat duduknya, kita akan ada beats activity. Silahkan dilihat di bazar yang ada di belakang tempat duduk ini atau di depan panggung persis. Itu ada begitu banyak produk, up to 70% tentunya hadir dari Mother Care. Kalau misalnya masih belum puas lihat yang di bazar, silakan langsung lihat ke store. Aman. Itu baru dibilang ibu nggak boleh sakit ya. Boleh. Termasuk sakit mata juga nggak boleh. Nggak ada cerita ibu sakit, iya kan? Apalagi udah akhir tahun seperti ini. Betul. Kita lanjut ya kak. Apa tadi kemana ya sama? Kamu dididik oleh orang tua yang Jadi pekerja keras. jadi orang tua saya itu benar-benar pekerja keras banget. Ya. Dan itu yang saya presentasikan ke Mona, bahwa seorang anak bahkan termasuk perempuan ya itu benar-benar harus mandiri. Yes. Nah itulah yang saya asuh lagi ke Moana. Misalnya kayak dia mau ngambil apa, ayo coba jalan ke sana ambil sendiri. Misalnya kan anak-anak nih kalau suka main suka lupa ngeberesin. Dari mulai umur kecil tuh coba berusaha rapiin lagi tempatnya, ngambil di mana rapiin lagi. Jadi benar-benar dia itu dididik mandiri banget sama ibunya. Contohnya kan teman-teman di media tuh suka banget lihat dia jatuh ya, nyungsep. Suka banget yang Moana nyungsep, dan itu tuh hanya ibunya yang tahu seberapa tingkat sakitnya dia. Kalau misalnya Moana nyungsep dan itu nggak sakit, yang kita lihat itu nggak sakit, itu tuh dia masih bisa survive, masih bisa bangun sendiri, bahkan dilanjut lari sama dia gitu kan. Mungkin orang-orang lihat anaknya nyungsep tadi diemin aja gitu. Banyak yang seperti itu kan. Iya, jadi itu alasannya kenapa saya selalu biarin Moana berdiri dengan kakinya sendiri dulu, biar dia satu bisa merasakan bagaimana sih rasanya jadi orang mandiri sejak dini, dan yang kedua gimana caranya dia tahu posisi dia ini. Nah, naik sendiri. Dia tahu posisi dia sampai mana dia bisa berusaha. Betul. Karena saya percaya anak dari usia sedini mungkin kalau apa-apa dimudahkan, apa-apa dibantu, itu akan sampai ke gedenya itu, oh aku mau dapet ini gampang, tinggal minta. Bener. Mau tinggal minta sama orang tua gampang. Nah itu yang aku hindari. Jadi memang benar-benar Moana dididik mandiri dengan ibunya. Tapi kalau sama papanya tuh beda kak. Baik. Papanya tuh sangat memanjakan dia. Oh iya, rata-rata begitu. Iya, ya. jadi kita benar-benar kerjasamanya tuh oke lah, top chair ya. Jadi kalau sama papanya ditimang-timang, sama ibunya sendiri udah. Nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Iya, bener. Aus, capek kamu dari tadi mondar mandir. Ngomong apa ibu Moana? Ibu. Iya. Ibu Moana anak kita. Kalau misalnya kita lihat dia adalah anak yang ceria, Betul, anak yang anak. aktif. Bye-bye lagi. Gimana cara
jadi karena kan kadang-kadang anak juga pasti ya capek. Betul. Apalagi kalau dia ikut aktivitas ini Betul, ya. Gimana caranya menerapkan dan juga mengajarkan supaya menjadi anak yang aktif dan seru? Sebenarnya kunci utama Mona aktif itu adalah setiap malam sebelum tidur itu rutin, bahkan hampir gak pernah ketinggalan. Aku masa setia, aku pijitin. Baik. Itu hampir gak pernah ketinggalan, kecuali kalau kita beda kota ya. Kecuali kalau kita beda tempat tinggal. Misalnya kayak terakhir saya lagi di Jogja, dia di Jakarta. Nah itu kan harus absen dulu tuh pijitnya. Nah cuman kalau emang lagi sama-sama tidur bareng-bareng, pipi kita tuh harus wajib, mau dia udah ketiduran, mau dia udah jamnya tidur, mau dia itu jamnya main tapi udah harus tidur, itu harus dipijitin. Oke. Karena saya percaya dengan sentuhan pijit itu bisa membuat bonding semakin erat dan tidur nyenyak, sehingga besok paginya dia bisa bermain seperti sekarang ini. Asik ya. Akhirnya kamu tidurnya cukup deh. Ya, coba kasih lihat penonton gimana senyum cantiknya. Gimana senyumnya lihat tadi? Coba kalau yang bagian depan kamu mesti kasih ke semua Cantik. stage. Ke depan senyumnya mana senyumnya? 1, 2, 3 smile. Iya. Biasa. Iya. Dia tahu energi ibunya hari ini tampil ya, dia juga mesti tampil. Betul. Dan kenapa dia bisa aktif ceria? Karena yang pertama, kita sebagai orang tua dan orang terdekatnya harus mencerminkan sosok yang gimana kita pengen ke dia gitu. Kalau misalnya kita pengen anak ceria, anak kuat, anak sehat, kita harus menampilkan itu. Jadi sebisa mungkin tuh gimana caranya saya nggak boleh mengeluarkan air mata atau lemes dikit aja tuh nggak boleh Ya, gitu kan sih, ya. anak. Kita benar-benar mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak. Nah, tapi kan harus juga ada cara bagaimana kamu itu bisa mengatasi anxiety atau kecemasan pada saat Mona lagi bebas bereksplorasi. Betul. Maksudnya ya memang dibolehkan, terserah Mona. Tapi kan sebagai ibu kita kadang-kadang pasti ada rasa cemas, ada rasa takut, ada aduh ini gimana ya. Nah, ini lagi mau ngadu nih ya. Kamu mau ngadu ya? Aku tahu. Sedih banget. Ini badannya pas jatuh tetap ya aturnya mana ya? Nah, gimana caranya supaya oke, yang bagian ini aku harus atasi kecemasanku. Yang pertama tentu jangan panik di segala situasi. Memang sih nggak bisa dipungkiri ya, seorang ibu kalau anaknya kenapa-napa, jangan kenapa-napa dia batuk pilek sedikit aja kita udah uring-uringnya dari ujung sabang sampai merauke. Coba gimana caranya? Yang pertama kita menata hati dan menata diri pikiran supaya jangan panik. Karena kalau misalnya orang tuanya panik, nggak tahu kenapa ya anak itu jadi jadi ikut lebih, tingkat keberaniannya itu lebih turun berapa persen gitu. Jadi usahakan sebagai orang tua, sebagai ibu terutama, kita jangan panik dulu. Jadi saya belajar banyak sekali dari pengalaman kakak-kakak yang udah lebih dulu, dari keluarga yang lebih dulu. Memang kalau kitanya panik, anak tuh lebih rewel ternyata. Iya, setuju. Iya, dan itulah yang saya terapkan ke Mona. Ada apa-apa jangan panik dan diberi apa ya? Kayak afirmasi yang positif, dan karena afirmasi positif itu bisa menyembuhkan rasa kecemasan kita loh. Iya, benar. Itu aku setuju. Jadi pikiran yang positif, segala sesuatu yang kita berikan positif ke anak itu benar-benar imbasnya tuh ke diri kita sendiri. Nah, itu bisa mengurangi rasa kecemasan. Iya, Sama itu kayak benar. misalnya anak demam atau anak rewel atau anak tantrum segala macam, tentu yang utama adalah ibunya. Jadi gimana caranya dari kita sendiri nggak bikin anak semakin lebih cemas dari orang tuanya. Iya sih, afirmasi positif, kitanya juga jangan panik. Pasti ada rasa cemas itu, tapi kalau kita meyakini, kita pasti tahu kalau akan dijaga selalu. Betul. Apakah kamu punya role model untuk menjadi seorang ibu? Dalam parenting ada role modelnya nggak? Role model aku sebenarnya semua ibu di muka bumi ini, karena kan kita terima kasih sayang. Udah jadi. Kasih obat mata ya. Tahu aja. Karena kenapa saya bilang semua ibu di muka bumi? Karena di dunia ini ada dua jenis ibu. Ya. Yang pertama ibu yang bekerja, Yes. yang kedua adalah ibu rumah tangga, Iya. tapi tetap bekerja di rumah. Iya. Dan dua-duanya itu sama-sama Wonder Woman, sama-sama motherhood dan sama-sama strong woman menurut aku. Karena kalau misalnya dibilang ibu bekerja itu gak sayang anak karena gak ketemu anak. Nggak bisa. Kita di kantor, kita di tempat kerja, kita di luar itu lebih menyiksa. Yes. Kita mikirin anak. Katanya Nggak dikasih minum, katanya kopi ya, kopi.
Tapi Oke. termasuk juga dengan ibu rumah tangga. Saya selama 1 tahun anak di rumah, saya nggak ngambil kerjaan di luar kan. Oh, Jadi saya benar-benar di rumah, gimana caranya menerapkan menjadi ibu rumah tangga seperti orang-orang pada umum, dan juga itu nggak gampang. Iya. Kita ngurus anak, kita harus nentuin anak jam makan yang belum lagi anak GTM kita lihat, Iya. anak mulus, anak apa segala macam itu kita lihat dengan mata kepala, itu juga jauh lebih stres. Yes. Belum lagi kalau ibu-ibu di rumah tangga pada di luar sana yang belum punya ART, dia Iya, harus benar. kerjain rumah Iya. segala macam. Jadi menurut saya 2 poin ibu itu adalah ibu yang hebat, dan itulah saya berkaca dari kedua poin ibu itu bahwa jadi ibu itu nggak mudah. Dan role model saya adalah semua ibu di muka bumi. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin ini yang terakhir dari aku, pesan dari Ricis untuk semua ibu untuk menjadikan journey motherhood ini menjadi menyenangkan, menjadi tidak menakutkan. Pesan saya untuk ibu-ibu di manapun berada, mau itu ibu yang bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja juga, kita harus menanamkan di pikiran kita bahwa semua ibu itu hebat, semua ibu itu kuat, tidak ada ibu yang lemah. Kita harus mikir dari diri kita sendiri ya. Karena kalau kita mikir diri kita lemah, kita mikir diri kita adalah bukan ibu yang sempurna, itu akan turun ke anak kita. Dan itu akan imbasnya panjang, anak bisa ikut sedih, anak bisa ikut rewel. Jadi semua dimulai dari pikiran kita sendiri, semua dimulai dari pikiran kita sendiri, dan kerja sama Pak suami itu nomor 1. Kerja sama dengan orang terdekat dan kerja sama dengan keluarga, karena seorang ibu itu nggak mungkin kuat dengan seorang diri. Seorang ibu itu butuh support system, seorang ibu butuh dukungan. Aduh, saya jadi sedih nih kalau ngomong soal dukungan. Karena Itu yang dibutuhkan ya. betul, karena saya kan sering ngobrol sama grup chat di Instagram dengan teman-teman eksklusif atau dengan teman-teman member di Instagram, bahwa ternyata banyak sekali para suami dan para bapak-bapak yang menyepelekan sebuah baby blues. Betul. Nah, jadi itu untuk mungkin ada pak suami di sini atau mungkin calon-calon ayah. Nah, Temani terus istrinya, bapak-bapak, ibu-ibu itu butuh support dari orang terdekat, dari pak suami tentunya. Jadi support terus dan jangan meremehkan sebuah baby blues karena itu nyata sekali. Jadi ya pesan saya buat ibu dan bapak dan semuanya ya, kita harus kuat untuk anak kita. kita harus kuat untuk anak kita. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ria Ricis. Oh oke deh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Mana tadi tepuk tangannya? Dan sekarang ini semoga semua yang mendengarkan bisa juga mendapatkan inspirasi Amin. dari perjalanan seorang Ria Ricis. Amin, ya Allah. Membesarkan dan juga mendidik Moana yang lagi sibuk cari. Oke, kayaknya dia takut kamu kehausan ya. Jadi dari tadi dikasih minum. Baik banget. Nah contohnya kayak gini nih Kak, di rumah tuh saya selalu ngajak kalau ada tamu dia yang kasih, Ya. ada apa dia yang kasih. Oh ya oke, Hidup sendiri. Hidup sendiri. Aktor aku suka yang seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke Q&A session, di mana sebelumnya saya akan memanggil Ibu Inga Gloriana. Ibu Inga Gloriana untuk ikut bergabung kembali. Dokter, ahli dan sebagainya. Jadi jangan kehilangan diri sendiri. Tadi Mbak Inci sudah bilang don't lose yourself, ya kan, love yourself, cintai dirimu apa adanya gitu kan, dan kelebihan dan kekurangannya. Yang selebihnya kita bisa belajar dari sharing-sharing seperti ini. Baik, terima kasih banyak. Don't lose yourself, love yourself because my mom is my superhero. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Sekarang saya minta untuk photo session ini juga sambil foto bersama. Oke, silahkan diatur untuk settingan, untuk koreografinya. Baiklah, untuk berdua aja. Mungkin agak sedikit ke tengah. Dikit. Yuk, agak sedikit ke tengah. Foto bersama. Permisi ya sayangnya, lagi mau foto dulu ya. Oke, mana kamu mau ikut tahu aja pas foto bersama ya. San. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2. Baik, ke tengah. Ke tengah dulu. Moana, oke. Dari sebelah kanan ke
Ya, tunggu. Sekali lagi, to celebrate fatherhood, my mom is my superhero. Ini merupakan sebuah event spesial persembahan dari Mother Care tentunya untuk sama-sama memasuki bulan Desember ini dengan sama-sama merayakan Hari Ibu. Terima kasih Ibu Ina Gloriana, terima kasih Ricis. Bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you so much. Terima kasih Moana. Boleh nafas? Kamu, terima kasih ya. Dan di belakang itu ada kanapes yang tersedia untuk kamu sekalian. Boleh langsung sambil ada baptis sambil refreshment, ada kanape dan juga ada minuman. Kalau mau diambil silakan, lalu kembali lagi ya untuk Aduh, dapat apa nih? Oke. Jualan ada yang jualan kan? Jualannya bukan. Udah gak sanggup nih, udah amat. Gimana? Udah amat. Masaknya mana di sini? Dokter, ahli dan sebagainya. Jadi jangan kehilangan diri sendiri. Tadi Mbak Inci sudah bilang don't lose yourself. YouTuber Ria Ricis sama sekali enggan bicara saat ditanya soal kabar rumah tangganya dengan Teuku Ryan. Dijumpai awak media di kawasan kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, sore, Ria Ricis tampak memilih pergi terburu-buru. Usai menghadiri sebuah acara talk show, adik Okky Setiana Dewi itu terlihat menggendong putrinya, Moana, dan pergi meninggalkan acara. Wanita 28 tahun itu pun tampak mengalihkan pertanyaan awak media. Alhamdulillah baru selesai isi acara, ucap Ria Ricis sambil berjalan. Sebagai informasi, sebelumnya, rumah tangga YouTuber Ria Ricis diisukan retak usai ia tidak hadir di acara wisuda Magister atau S2 Teuku Ryan beberapa waktu lalu. Keluarga yang diwakilkan suami Okky Setiana Dewi, Ori Fitrio sempat membantah kabar tersebut. Ori menyebut bahwa ketidakhadiran Ria Ricis karena urusan pekerjaan di luar kota. Ryan wisuda S2, Ricis lagi syuting di Yogyakarta, ucap Ori beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, baik Ria Ricis maupun Teuku Ryan belum buka suara perihal kabar tersebut. Sedikit ya, kabur gitu kan. Oke, 16 bulan ya? Iya, 16 bulan. Nah mungkin Ricis bisa bercerita, pasti kan dengan 16 bulan ini makin sibuk, makin banyak yang juga mesti diurusin. Sebenarnya, sekarang kan sudah punya Moana nih, jadi oke, baiklah. Jadi ingat gak kalau misalnya kita flashback di masa kecil nih? Oke, peran ibu, peran mom itu di mata kamu seperti apa? Peran ibu di mata Kamu mau ikut ngomong juga? peran ibu di mata saya itu, ibu tuh harus kuat ya. Yes. Ibu harus kuat dan tidak boleh sakit kayaknya ya. Dan kalaupun Semua orang boleh sakit kecuali ibu. betul, dan kalaupun sakit tuh berusaha di depan anak tuh kalau bisa jangan sakit.
jangan sakit tubuh, jangan sakit pikiran, jangan sakit batin, jangan sakit semuanya karena anak itu benar-benar mencerminkan kita banget. Iya benar. Jadi ada di satu momen dimana satu hari itu tuh mood aku benar-benar berantakan banget. Yes. Tapi kan di depan anak nggak mungkin dong kita Iya, betul. kita kasih itu nggak mungkin ya. Jadi ini anak nih dari aku bangun tidur sampai mau tidur lagi dia juga moodnya ikut berantakan. Iya. Padahal tuh kita tuh udah berusaha sebaik mungkin depan anak tuh yang happy, harus senyum, ibarat kata pakai topeng udah suka bawa bajak, tapi dia tuh yang tiba-tiba bawel, tiba-tiba rewel, tiba-tiba yang gampang sedih. Jadi tuh saya mikirnya tiba-tiba yang ya anak kok saya banget ya gitu. Jadi memang kita tuh harus kuat dan tidak boleh sakit kayaknya. Harus kuat dan tidak boleh sakit. Dan memang sebenarnya apapun energi kita itu akan terpancar. Anak cepet banget loh. Betul. Sekali anak bisa pick up the energy. Oh, walaupun kita tutup-tutupin ya, Betul. walaupun kita mencoba untuk sedikit bertopeng, tapi mereka bisa merasa. Betul. Nah itu kenapa banyak kan di sosial media, apalagi di TikTok ya, banyak banget yang bilang kalau anaknya bahagia, bahagiakan dulu ibunya. Saya kayak gitu. Bahagia.